Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 1 Radiokimia yang beranggotakan saya sendiri Natasha Kristi Siombing dan teman-teman saya yaitu Irianani Ainung Sianturi, Christine Desianti Tambunan, Nestin Sundayan Jain, dan Sardes Yosua Silaban. Kali ini kami akan memaparkan materi mengenai reaktor nuklir. Adapun dosen pengampu kami untuk mata kuliah radiokimia ini yaitu Ibu Elfrida Ginting dan Bapak Riki Andi. Apa sih sebenarnya nuklir itu dan bagaimana cara penggunaannya? Simak penjelasan dari kami ya. Atom adalah unsur kimia terkecil yang merupakan komponen penyusun dari berbagai benda yang ada di sekitar kita. Meskipun ukurannya sangat kecil dan tidak dapat terlihat dengan mata, namun atom menyimpan energi potensial yang sangat besar. Nah, tahukah kalian bagaimana cara mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik yang dapat digunakan untuk kebutuhan manusia? Agar kita bisa mengubah energi yang tersimpan di dalam atom menjadi energi listrik, maka kita harus membangun sebuah reaktor nuklir. Reaktor nuklir pada dasarnya terdiri dari beberapa komponen inti, yaitu fuel bundle atau bahan bakar, control rod atau tangkai kontrol, dan coolant atau cairan pendingin. Mayoritas reaktor nuklir yang dimanfaatkan sebagai pembangkit listrik menggunakan uranium sebagai bahan bakar. Uranium yang berasal dari pabrik pengolahan biasanya berbentuk silinder yang ukurannya setara dengan ruas jari orang dewasa. Satu silinder uranium ini memiliki energi potensial yang setara dengan 800 kg batu bara atau 560 liter minyak bumi. Silinder-silinder uranium yang disebut sebagai fuel pellets kemudian disusun menjadi fuel rod, dan fuel rod kemudian disusun menjadi fuel bundle. Fuel bundle inilah yang kemudian dimasukkan ke dalam reaktor. Setelah reaktor terisi dengan fuel bundle, maka tahap selanjutnya adalah memulai reaksi nuklir dengan menembakkan neutron melalui neutron generator. Neutron yang ditembakkan kemudian akan menabrak nukleus atau inti atom uranium dan membuat atom uranium tersebut menjadi tidak stabil. Atom uranium yang tidak stabil kemudian akan terbelah menjadi dua atom yang lebih ringan. Terbelahnya nukleus atom disebut juga sebagai reaksi fisi. Selain menghasilkan dua atom yang lebih ringan, reaksi fisi juga melepaskan 3 neutron bebas, energi panas, serta radiasi alfa, beta, dan gamma. 3 neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi awal akan menabrak atom-atom uranium di sekitarnya hingga akhirnya terjadilah reaksi nuklir berantai atau yang sering disebut dengan nuclear chain reaction. Apabila tingkat reaksi fisi tidak diatur dan fuel bundle tidak didinginkan, maka dalam waktu singkat inti reaktor pun akan mencapai suhu yang amat sangat tinggi. Inilah kenapa pada inti reaktor terdapat 2 komponen penting selain fuel bundle, yaitu control rod dan coolant. Control rod berfungsi untuk mengatur jumlah reaksi nuklir yang terjadi di dalam inti reaktor dengan cara menangkap neutron-neutron bebas yang dihasilkan dari reaksi fisi. Semakin banyak neutron yang ditangkap oleh control rod, maka semakin sedikit juga reaksi fisi yang bisa terjadi. Sebaliknya, apabila control rod ditarik maksimal, maka neutron-neutron hasil reaksi fisi akan bebas bergerak, dan jumlah reaksi nuklir pun akan meningkat. Sementara itu, air yang berfungsi sebagai cairan pendingin akan mendinginkan fuel bundle dan menjaga agar suhu reaktor tetap berada di tingkat yang aman. Karena tingginya suhu di inti reaktor, air ini lama-kelamaan akan mendidih dan menjadi uap bertekanan tinggi. Nah, disinilah reaktor mulai berperan dalam rangkaian produksi listrik. Air yang dipanaskan di dalam reaktor dan berubah menjadi uap bertekanan tinggi, kemudian disalurkan ke turbin. Tekanan uap yang sangat tinggi akan menggerakkan turbin yang tersambung dengan generator. Perputaran generator inilah yang akhirnya menghasilkan energi listrik. Sementara itu, uap yang keluar dari turbin akan masuk ke dalam kondenser dan kemudian mengembun kembali ke bentuk cair. Air yang terkumpul di kondenser kemudian akan dipompa kembali ke inti reaktor. Dan siklus ini akan terus berjalan seiring dengan berjalannya reaksi nuklir di dalam inti reaktor. Baik, yang pertama yaitu pengertian reaktor nuklir. Reaktor nuklir adalah perangkat kompleks yang unsurnya dibuat untuk mampu menjalani reaksi berantai nuklir berkelanjutan seperti uranium, thorium, atau plutonium. Manfaat reaktor nuklir yaitu sangat banyak untuk penelitian, produksi radiasi
propulsi atau penggerak kapal selam, kapal induk, beberapa kapal militer, dan satelit. Juga diusulkan sebagai sumber daya untuk lokomotif, pesawat terbang, dan roket. Beberapa contoh penggunaan reaktor nuklir yaitu pada proyek angkasa Neptune, kapal nuklir, kendaraan darat, lokomotif, dan pesawat udara. Materi yang selanjutnya yaitu adalah apa saja jenis reaktor nuklir. Nah, jenis reaktor nuklir ini dibedakan berdasarkan fungsi, bahan pendingin yang digunakan, dan bahan moderator. Nah, yang pertama yaitu adalah jenis reaktor nuklir berdasarkan fungsi ada dua jenis, yaitu yang pertama adalah reaktor riset atau reaktor non-daya adalah reaktor yang digunakan untuk tujuan penelitian, pengujian bahan, aktivasi neutron, pelatihan, dan juga untuk produksi radioisotop. Nah, reaktor penelitian yang diutamakan adalah pemanfaatan neutron yang dihasilkan dari reaksi nuklir atau inti reaksi fisi untuk penelitian dan produksi radioisotop. Sedangkan panas yang dihasilkan didesain sekecil mungkin sehingga dapat dilepas ke lingkungan. Yang kedua yaitu adalah reaktor daya atau PLTN. Adalah reaktor nuklir yang digunakan untuk menghasilkan daya listrik atau pembangkit tenaga listrik. Nah, reaktor daya memanfaatkan uap yang bersuhu dan bertekanan tinggi yang dihasilkan oleh reaksi nuklir untuk memutar turbin, sedangkan neutron yang dihasilkan sebagian diserap oleh elemen kendali dan sebagian lagi untuk reaksi berantai. Yang kedua yaitu adalah jenis reaktor berdasarkan bahan pendingin, yaitu yang pertama adalah reaktor berpendingin air. Nah, biasanya reaktor berpendingin air ini digunakan air ringan atau H2O atau air berat D2O atau deuterium, di mana PWR atau Pressurized Water Reactor menghasilkan uap secara tidak langsung, di mana panas ditransfer dari pendingin reaktor utama yang disimpan dalam keadaan cair pada tekanan tinggi untuk menghasilkan uap yang digunakan untuk menggerakkan turbin melalui sirkuit sekunder. Nah, selanjutnya adalah BWR atau Boiling Water Reactor, di mana BWR ini menghasilkan uap secara langsung dengan mendidihkan air pendingin. Uapnya dipisahkan dari air yang tersisa di separator uap yang diposisikan di atas teras dan dialirkan ke turbin. Dan lalu kemudian dikondensasi dan didaur ulang. Yang selanjutnya adalah PHWR atau Pressurized Heavy Water Reactor. Bundel bahan bakar PWR ini diatur dalam tabung tekanan yang didinginkan secara individual. Nah, tabung tekanan ini terletak di tangki besar yang disebut kalandria yang berisi moderator air berat. Tidak seperti reaktor berpendingin air ringan yang menggunakan uranium yang rendah pengayaan, PHWR ini menggunakan bahan bakar uranium alami atau reaktor candu menggunakan bahan bakar uranium yang sedikit diperkaya yang dapat diisi bahan bakar saat beroperasi atau online. Di mana BWR dan PWR umumnya sebagai reaktor berpendingin air ringan, air berpendingin ringan yaitu H2O juga merupakan moderator. Sedangkan PHWR merupakan reaktor berpendingin air berat bertekanan menggunakan air berat atau deuterium oksida D2O sebagai moderatornya. Nah, PHWR tidak seperti reaktor berpendingin air ringan, tetapi PHWR ini memiliki sirkuit pendingin dan moderator yang terpisah. Sehingga kemudian pendingin PHWR dapat berupa air ringan untuk sistem sekunder dan air berat untuk sistem primernya. Jenis reaktor berdasarkan bahan pendingin yang kedua yaitu adalah reaktor berpendingin gas, di mana biasa digunakan gas karbon dioksida atau helium. Nah, GCR atau reaktor berpendingin gas dan AGR atau reaktor maju berpendingin gas menggunakan karbon dioksida sebagai pendingin dan grafit sebagai moderatornya. Nah, sebagai air berat, moderator grafit memungkinkan menggunakan bahan bakar uranium alam pada GCR atau uranium yang diperkaya rendah pada AGR.
HTGR atau reaktor berpendingin gas suhu tinggi belum beroperasi secara komersial. HTGR ini menggunakan grafit sebagai moderator dan helium sebagai pendinginnya. Yang ketiga adalah jenis reaktor berdasarkan moderator atau pengurang energi neutron, yaitu yang pertama adalah reaktor air ringan, di mana reaktor air ringan ini menggunakan air ringan sebagai bahan moderasi, seperti misalnya PWR atau Pressurized Water Reactor dan BWR atau Boiling Water Reactor. Yang kedua yaitu adalah reaktor air berat, di mana reaktor air berat ini menggunakan air berat sebagai bahan moderasi, misalnya PHWR atau Pressurized Heavy Water Reactor dan reaktor candu. Nah, yang ketiga yaitu adalah reaktor grafit, di mana reaktor grafit ini menggunakan grafit sebagai bahan moderasi, misalnya AGR atau Advanced Gas Cooled Reactor dan RBMK, yaitu reaktor Bolshoi-Munchausen Kanalny. Nah, baik, sekian presentasi dari saya serahkan kepada presentator selanjutnya. Komponen reaktor. Komponen reaktor adalah komponen yang ditempatkan dalam reaktor nuklir yang memiliki fungsi tertentu yang mencakup yaitu komponen bahan bakar yang merupakan material di mana reaksi pembelahan terjadi. Yang kedua itu adalah komponen pendingin atau fluida yang memiliki sifat perpindahan panas yang baik dan berfungsi untuk mendinginkan bahan bakar yang berbentuk cair atau gas. Kemudian komponen yang ketiga itu adalah moderator yang berguna untuk reaktor termal yang memiliki fungsi untuk menurunkan energi neutron dari energi cepat ke energi termal. Yang keempat itu ada batang kendali yang berguna untuk mengendalikan jumlah populasi neutron yang terdapat di dalam teras reaktor. Yang kelima itu komponen reflektor atau yang berguna untuk reaktor non-daya yang memiliki fungsi untuk memantulkan neutron kembali ke teras sehingga memperkecil kebocoran serta memperbaiki ekonomi neutron. Yang keenam itu ada perisai yang berguna untuk menahan radiasi yang dihasilkan oleh inti hasil reaksi pembelahan terkendali. Yang ketujuh itu ada sungkup yang berguna dalam PLTN yang memiliki fungsi untuk menahan tekanan tinggi. Yang selanjutnya itu reaktor nuklir di Indonesia. Indonesia telah memiliki 3 reaktor nuklir untuk penelitian yang bisa disebut juga reaktor non-daya yang memiliki pendingin dan bermoderator air ringan yang berlokasi di Bandung, Yogyakarta, dan Serpong. Reaktor Triga 2000 merupakan reaktor nuklir pertama di Bandung. Reaktor berjenis Triga Mark II ini berkapasitas 250 kW, diresmikan pada tahun 1965. Pada tahun 2000 kapasitas dari reaktor ini ditingkatkan menjadi 2 MW. Yang selanjutnya ada reaktor Kartini. Reaktor Kartini ini berkapasitas 250 kW yang berlokasi di Yogyakarta. Reaktor nuklir ini merupakan reaktor nuklir kedua milik Indonesia setelah reaktor pertama. Reaktor ini merupakan jenis Triga Mark II yang diresmikan pada tahun 1979 dan sampai saat ini masih berstatus operasi. Yang ketiga itu reaktor RSG GA SIP-WSB-C. Reaktor nuklir serbaguna berkapasitas 30 MW ini merupakan reaktor milik Indonesia yang ketiga. Reaktor ini dibuat oleh International asal Jerman Barat, Cartwheel Union yang terletak di Serpong, Provinsi Banten, dan reaktor ini diresmikan pada tahun 1987. Baik, saya akan melanjutkan pemaparan materinya, yaitu hubungan antara nuklir dengan radiasi. Perlu kita ketahui jenis-jenis dari radiasi tersebut terdiri dari radiasi elektromagnetik non-pengion, radiasi elektromagnetik pengion, dan radiasi partikel atom pengion. Radiasi elektromagnetik non-pengion ini terdiri dari gelombang radio, gelombang mikro, inframerah atau panas, kemudian cahaya tampak, dan ultraviolet. Dalam cahaya tampak terdiri dari berbagai warna. Yang pertama merah, orange, kuning, hijau, biru, dan violet. Kemudian radiasi yang kedua yaitu radiasi elektromagnetik pengion yang terdiri dari sinar X, sinar gamma, dan sinar kosmik.
Yang ketiga yaitu radiasi partikel atom pengion yang terdiri dari beta, alfa, dan neutron. Radiasi ini adalah energi yang dipancarkan dalam bentuk partikel atau gelombang, sedangkan nuklir berasal dari inti atom. Radiasi nuklir merupakan bagian dari jenis radiasi pengion. Radiasi nuklir berasal dari inti atom, dapat berupa gelombang elektromagnetik atau sinar gamma, partikel cepat bermuatan elektron, proton, dan neutron. Selanjutnya, keselamatan nuklir. Keselamatan nuklir ini merupakan suatu tindakan ataupun pencapaian kondisi operasi yang tepat suatu reaktor nuklir sesuai desain untuk pencegahan terjadinya kecelakaan atau mitigasi konsekuensi kecelakaan, untuk melindungi pekerja, masyarakat, dan lingkungan dari bahaya radiasi yang tidak semestinya, dan termasuk untuk proteksi radiologi. Kemudian keamanan nuklir. Keamanan nuklir merupakan tindakan pencegahan, deteksi, dan respon terhadap pencurian, sabotase, akses, dan transfer ilegal ataupun tindakan berbahaya lainnya terhadap bahan nuklir dan zat radioaktif yang berhubungan dengan reaktor nuklir fasilitas terkait. Baik, sekian pemaparan dari saya serahkan kepada moderator. Baik, selanjutnya yaitu safeguards nuklir. Safeguard nuklir merupakan sarana yang diterapkan untuk verifikasi kepatuhan suatu negara untuk menerima kesepakatan safeguards IAEA terhadap semua bahan nuklir dalam semua kegiatan nuklir untuk tujuan damai dan untuk verifikasi bahwa bahan nuklir tersebut tidak dialihkan ke senjata nuklir ataupun alat peledak nuklir lainnya. Kemudian, tujuan umum dari keselamatan nuklir, keamanan nuklir, dan safeguards adalah untuk melindungi manusia dan lingkungan dari efek radiasi pengion yang ditimbulkan oleh fasilitas dan kegiatan pemanfaatan nuklir. Sekian pemaparan dari saya kembalikan kepada moderator. Sekian materi yang telah kami paparkan. Kami berharap teman-teman sekalian dapat memahami materi yang telah kami sampaikan dan mohon maaf bila ada kesalahan. Terima kasih karena sudah mendengarkan dan terima kasih atas waktunya.